Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 2024 10 10 10 18 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 praktikum Data Mining, eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Jadi, dataset itu adalah kumpulan sebuah data, atau bisa juga disebut kumpulan objek dan atributnya, yang mana bisa kita akses, kita ubah, atau kita manipulasi nilai-nilainya. Kemudian, dataset ini kita juga gunakan untuk klasifikasi dengan metode data mining. Kemudian soal selanjutnya, data training. Data training yaitu data yang biasanya digunakan untuk melatih algoritma. Selanjutnya ada data testing. Data testing sendiri yaitu dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya. Ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Di dalam proses penyusunan dataset itu ada 7 langkah. Pertama tuh ada aggregation atau agregasi. Aggregation atau agregasi ini yaitu penggabungan dua atau lebih atribut atau objek digabung ke dalam satu atribut atau objek. Jadi digabung seperti itu. Kemudian juga ada sampling. Sampling sendiri yaitu mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Kemudian selanjutnya ada dimensionality reduction. Jadi pengurangan jumlah atribut data yang digunakan. Jadi yang digunakan itu hanya atribut-atribut yang penting saja. Kemudian selanjutnya ada fitur subset selection, yaitu cara lain untuk mengurangi atribut pada data. Selanjutnya kelima itu ada fitur creation. Fitur creation itu yaitu membuat atribut baru yang mampu untuk menangkap informasi penting dalam dataset yang lebih efisien dibandingkan dengan atribut lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada discretization and binarization, yaitu sebuah data kontinu yang bisa diubah menjadi data interval, itu untuk discretization. Sedangkan binarization yaitu adalah sebuah data kontinu yang bisa diubah menjadi data binari. Selanjutnya ada atribut transformation. Jadi atribut transformation ini yaitu fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut yang diberikan ke rangkaian nilai pengganti yang baru, sehingga nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Soal selanjutnya yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, kemudian jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi, atribut pada dataset iris yaitu untuk menunjukkan panjang atau lebar dari petal dan sepal iris. Kemudian, untuk kelas pada dataset iris yaitu dimaksudkan untuk mengkategorikan variasi dari iris itu sendiri. Soal selanjutnya itu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinapi. Kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Hal yang pertama dilakukan seperti sebelumnya, yaitu kita mengimport matplotlib.pyplot as plt. Kemudian, kita juga mengimport numpy as np.
Setelah itu kita membuat variabel, ada setosa, versi color, kemudian ada Virginica, kemudian ada unknown. Kemudian kita panggil nampinya yang np tadi, kemudian kita panggil fungsi array. Jadi np.array, kemudian kita masukkan dari atribut-atribut masing-masing kelas. Jadi seperti berikut. Jadinya seperti berikut. Kemudian soal selanjutnya. Buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama itu untuk sepal dan petal width. Pertama, kita buat variabel X dan Y untuk masing-masing kelas. Jadi ada X sama dengan setosa, Y sama dengan setosa. Juga untuk versi color, Virginica, dan unknown. Kemudian kita menggunakan slicing. Kita menggunakan slicing. Jadi di sini untuk semua indeks, kita panggil dari indeks ketiga untuk X-nya. Ini berlaku untuk semua X dari semua kelas. Jadi kita panggil indeks ketiga yaitu sepal length-nya. Kemudian untuk Y-nya, kita panggil untuk indeks ke-0, yaitu petal width. Kemudian kita pakai scatter di sini. Jadi plt.scatter. Kita panggil nama variabelnya X, Y. Kemudian C di sini adalah color. Yaitu untuk setosa adalah red. Untuk versi color adalah green. Kemudian untuk Virginica adalah blue. Dan unknown adalah yellow. Kemudian kita kasih label untuk masing-masing kelas. Label di sini kita gunakan untuk ketika kita panggil fungsi legend atau legenda. Kemudian kita panggil fungsi legendnya itu plt.legend. Kemudian kita beri judul atau title sama dengan species name. Kemudian login adalah location-nya yaitu ada di lower right atau di bawah kanan. Kemudian kita tampilkan dengan plt.show. Jadi seperti berikut. Di sini adalah sepal length dan petal width. Kemudian ada legenda. Warna merah untuk setosa, hijau versi color, biru Virginica, dan kuning unknown. Kemudian yang B ada sepal width dan petal length. Sama seperti sebelumnya kita buat nama variabel X dan Y untuk masing-masing kelas. Kemudian untuk sepal width sendiri ada di indeks kedua. Jadi untuk semua indeks, kita panggil indeks kedua untuk X. Dan untuk Y-nya di sini kita panggil petal length. Yaitu untuk indeks ke-1. Kemudian kita menggunakan fungsi scatter seperti sebelumnya. Kemudian kita berikan fungsi legend jadi plt.legend. Untuk location-nya kita kasih center right. Kemudian kita tampilkan menjadi seperti berikut. Selanjutnya ada sepal width dan petal width. Seperti sebelumnya juga, di sini kita buat fungsi X yaitu untuk sepal width masing-masing kelas, yaitu untuk indeks kedua. Untuk semua kelas kita ambil indeks kedua. Kemudian untuk Y yaitu petal width-nya kita pakai indeks ke-0. Kemudian kita tampilkan sama seperti sebelumnya, kita tampilkan menjadi seperti berikut. Kemudian ada sepal length dan petal length. Untuk sepal length dan petal length, sepal length-nya adalah X, yaitu indeks ketiga. Jadi slicing-nya adalah indeks ketiga. Untuk petal length-nya yaitu Y-nya yaitu indeks ke-1. Kemudian untuk plt legend-nya kita location-nya ditaruh di lower right agar kelihatan. Jadi seperti berikut. Kemudian
Jelaskan bagaimana, nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Bisa kita lihat yang pertama untuk kelas setosa. Untuk kelas setosa yang warna merah. Di sini tuh berada di paling bawah. Kemudian memiliki panjang atau lebar yang paling kecil. Bisa dilihat di sini petal width, yaitu yang bagian Y-nya sini, memiliki nilai yang mendekati 0. Kemudian atributnya itu juga saling bergerombol dan saling berdekatan. Kemudian untuk sepal width-nya bisa dilihat di sini. Sepal width-nya itu yang X-nya ini, itu nilainya ada beberapa data yang nilainya tuh berjarak jauh, cukup berjauhan. Kemudian untuk selanjutnya ada versi color. Bisa dilihat di sini, versi color itu nilainya hampir mendekati Virginica. Hampir berdekatan dengan kelas Virginica. Kemudian nilainya itu rata-rata berada di tengah. Kemudian untuk kelas Virginica warna biru ini, nilainya ini, kelasnya ini paling panjang dan paling lebar di antara kelas-kelas lain. Dan dia itu posisinya bisa dilihat ada di atas ini. Jadi nilainya tuh selalu berada di atas di setiap atributnya. Sedangkan untuk kelas unknown yang berwarna kuning, ini nilainya tuh menyebar. Setiap nilai atributnya tuh menyebar, seperti ini. Kemudian nilainya itu, antar nilainya tuh berjauhan, tapi mereka tuh berdekatan dengan kelas-kelas lain. Seperti itu. Kemudian soal nomor 7. Perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Bisa dilihat di sini contohnya. Data nilai kelas ini, antar nilainya itu berjarak jauh. Tapi nilainya tuh selalu muncul berdekatan dengan kelas lainnya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan di sini yaitu data unknown ini cenderung berdekatan atau berdempetan dengan ketiga kelas lainnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian soal selanjutnya adalah buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versikala, dan Virginica. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versikala, dan biru untuk Virginica. Hint-nya gunakan perintah plot dan operasi slashing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Di sini saya menggunakan keterangan mp.array, saya panggil setiap atributnya. Ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi perulangan, yaitu for i, in range, panjangnya sentosa, length sentosa, kita plt.plot, panggil nama atributnya itu keterangan ini, kemudian nama kelasnya sentosa, kemudian kita slashing yang for i tadi itu, kemudian kita panggil di semua indeks, di semua nilai dalam atributnya itu, kemudian kita beri warna merah, yaitu C sama dengan red untuk sentosa. Kemudian untuk Virginica kita juga sama menggunakan semua perulangan. Itu for i, in range, dan Virginica. Kemudian plt plot, keterangan Virginica, i untuk semua indeks. Kemudian kita beri warna biru, C sama dengan blue. Kemudian untuk versi-color, for i, in range, selain versi-color. plt.plot, keterangan versi-color i, untuk semua indeks kita beri warna hijau. Kemudian kita tampilkan. Menjadi seperti berikut. Ini warna merah kita untuk setosa, biru untuk Virginica menjadi berikut, dan hijau untuk versi color.
Dan untuk bagian bawah yaitu X-nya ini kita menampilkan nama-nama atributnya. Ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Untuk bagian Y-nya ini adalah panjang dalam satuan sentimeter untuk masing-masing atribut. Kemudian soal terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Di sini kita bisa lihat pada soal sebelumnya, itu soal nomor 5. Kita bisa lihat salah satu contohnya di sini. Di sini kita bisa lihat untuk kelas setosa, yang penyebarannya tuh cenderung berada di bawah. Sedangkan untuk kelas versicolor, yang warna hijau ini cenderung penyebarannya ada di tengah. Sedangkan untuk kelas virginica yang warna biru, ini penyebarannya cenderung berada di atas. Kemudian untuk kelas unknown yang warna kuning ini cenderung menyebar berdekatan atau berdempetan dengan kelas lain. Ya, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.